Sehingga kini kita akan membahas pembahasan al-idhafah. Al-idhafah itu adalah susunan mudhaf mudhaf ilaih. Susunan dua kata. Yang pertama disebut dengan mudhaf, disebut dengan ilaihi. Mudhaf mudhaf ilaih. Apa itu susunan mudhaf mudhaf ilaih? Adalah dua isim yang digabungkan sehingga maknanya saling melengkapi. Ini mudhaf mudhaf ilaih adalah dua isim yang digabungkan sehingga maknanya saling melengkapi. Dari pengertian susunan mudhaf mudhaf ilaih ini, kita mengambil beberapa kata kunci supaya kita paham apa itu susunan mudhaf mudhaf ilaih. Yang pertama adalah kata kuncinya biar paham apa itu mudhaf mudhaf ilaih, dua isim. Maksudnya apa dua isim di sini? Mudhaf harus isim, mudhaf ilaih juga harus isim. Sehingga ternyata penting kita bisa membedakan mana yang fi'il, mana yang huruf, mana yang isim. Ini sebenarnya termasuk yang harus disampaikan di awal pelajaran ilmu nahwu dan harus dikuasai. Ini kata fi'il, ini kata isim, ini kata adalah huruf. Nah, di sini mudhaf dan mudhaf ilaih harus isim dua-duanya. Sehingga enggak ada yang namanya susunan mudhaf mudhaf ilaih itu fi'il dengan isim atau isim dengan fi'il, huruf dengan isim atau isim dengan huruf, enggak ada. Harus dua-duanya isim. Yes. Sekaligus murojaah apa ya? Isim gampangannya dijelaskan dalam pengertian setiap kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, keterangan, waktu. 6. Ini isim. Kalau ada kata Arab menunjukkan salah satu dari 6 makna tadi, berarti kata tersebut adalah isim. Masjidun isim, benda. Gimana? Qalamun, pena, isim. Kenapa? Benda. Muhammadun, isim. Kenapa? Manusia. Kabirun, isim. Kenapa? Sifat. Ingat tadi makna isim mencakup 6 makna: manusia, hewan, tumbuhan, benda, sifat, kata, keterangan, waktu. Dua isim yang digabungkan, kata kunci kedua yang digabungkan. Maksudnya apa? Dua isim tersebut nggak ada pemisah kata yang lain. Maksudnya di antara dua isim ini nggak ada huruf, nggak ada fi'il. Berarti apa namanya? Langsung nyambung isim dengan isim. Kata kunci yang ketiga, membentuk makna yang saling melengkapi. Maksudnya apa? Nyambung. Dua isim ini artinya nyambung, saling melengkapi. Mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia mudhaf mudhaf ilaih ini adalah disebut kata majmu', kunci pintu. Kunci pintu. Nyambung nggak, Pak? Nyambung. Itu berapa kata, Pak? 2 kata.
Kira-kira kalau di bahasa Arab kan dua kata, kunci pintu ini isim bukan? Isim. Kunci isim kenapa? Benda. Pintu isim kenapa? Benda. Kunci pintu. Nanti bahasa Arabnya apa? Miftahul bab. Miftahul bab. Miftah isim, bab isim, dua-duanya benda. Ya, dua-duanya benda, sehingga dia dua-duanya isim. Kemudian nggak ada pemisah antara dua isim. Maksudnya apa? Digabungkan, maknanya saling melengkapi, nyambung. Kunci pintu. Babu masjidin, pintu masjid. Dua kata ini dua-duanya adalah isim. Bab isim karena menunjukkan makna benda, masjid isim karena benda juga, dua-duanya isim, nggak ada pemisah antara dua isim, maknanya nyambung, saling melengkapi. Apa namanya? Pintu masjid. Nah, contoh yang ketiga, qalamul mudarrisi. Qalam artosipun apa? Pena. Al mudarris guru. Digabung artosipun penanya seorang guru. Penanya guru. Dua kata. Kata pertama qalam isim benda, al mudarris kata yang kedua menunjukkan manusia, karena menunjukkan manusia, al mudarris isim. Iya. Nah, ini dari pengertian di sini kan harus memegang tiga kunci, Pak, untuk memahami mudhaf ilaih. Keduanya harus isim, sehingga nanti kalau kita mendapatkan dua kata, pertama fi'il, kedua isim, berarti bukan mudhaf ilaih, walaupun nanti artinya nyambung. Ada fi'il, ada isim, artinya nyambung, melengkapi. Tapi kalau bukan keduanya isim, maka nggak boleh dikatakan mudhaf ilaih. Yang kedua digabungkan, dua isim yang digabungkan. Kemudian yang ketiga artinya saling melengkapi alias nyambung maknanya. Kemudian sudah ada gambaran. Oke. Untuk pakai alif lam nanti, Pak, kita memahami dulu. Ya. Kita pahami dulu apa itu mudhaf ilaih dulu. Kira-kira ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang setelah kita menerangkan apa itu susunan mudhaf ilaih, mudhaf ilaih ini, ikhwah, ada dua bentuk. Kemarin sudah kita sampaikan. Ada dua bentuk mudhaf ilaih. Maksudnya dua bentuk mudhaf ilaih itu apa? Yang pertama itu isim yang pertama kosong dari alif lam. Kita katakan nakirah aja lah. Tapi yang dimaksud nakirah di sini kosong dari alif lam, nakirah. Isim yang kedua ma'rifat. Bentuk yang kedua, susunan mudhaf ilaih ini adalah sama-sama nakirah. Mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya juga nakirah. Ini dua bentuk susunan mudhaf ilaih.
Ada susunan mudhaf mudhaf ilaih yang mudhafnya itu nakirah, mudhaf ilaihnya ma'rifat. Ada juga mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya juga nakirah. Ingat, untuk yang nakirah di sini dipahami kosong dari alif lam. Isim boleh dikasih alif lam, boleh tidak, tapi kok dalam susunan kalimat dia dikosongkan dari alif lam. Seperti ini loh Pak. Miftahun ini kan isim yang boleh dikasih alif lam, boleh tidak. Boleh kita katakan miftahun, nggak ada alif lam. Boleh kita mengatakan al-miftahu. Boleh kita mengatakan babun, boleh juga mengatakan al-babu. Nah, nanti kalau ada isim ternyata boleh kasih alif lam, boleh tidak. Di situ kok tertulisnya kosong dari alif lam, berarti dia nakirah. Ini pengertian mudahnya isim nakirah, isim yang kosong atau tidak ada alif lamnya. Niki Pak, berarti miftahun termasuk nakirah. Kenapa Pak? Nggak ada alif lam. Babun nakirah. Kenapa Pak? Nggak ada alif lam. Masjidun nakirah, karena nggak ada alif lam. Babu, ini udah ya. Baik. Kalau pengertian nakirah itu isim yang belum jelas bendanya, belum jelas zatnya. Jika pengen lebih mempelajari lagi isim nakirah ma'rifat, tadi sudah di-share oleh Mas Bambang di grup. Nakirah tadi sudah, kemudian ma'rifat Pak. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu adalah lawannya nakirah. Tadi nakirah secara makna isim yang belum jelas bendanya, zatnya. Ma'rifat isim yang sudah jelas bendanya, sudah jelas zatnya, itu isim ma'rifat. Dan sudah ditentukan apa saja isim-isim ma'rifat ini. Isim-isim yang sudah jelas ini sudah ditentukan, ada 7. Yang pertama adalah apa? Alamun. Apa alamun? Nama. Nama. Jangan hanya dipahami nama orang. Bisa nama orang, nama kota, nama tempat, nama gunung, nama masjid. Semua nama masuk kategori alam. Jadi asyuhada, nama masjid asyuhada. Yang alamnya apanya? Asyuhadanya alamnya. Masjidnya bukan, ya. Berarti Merapi. Nama apa Pak? Gunung. Gunungnya bukan alam, tapi yang alamnya yang apa? Merapinya. Sukoharjo, nama kota, ya kan? Yang alamnya apa? Bukan kotanya, tapi Sukoharjonya. Jawa itu alam, pulaunya bukan alam. Mekah, Madinah itu alam. Yang kedua, isim yang ada alif lamnya. Isim yang ada alif lamnya. Al-masjidu, ini al-mudarris nih Pak. Semua isim yang ada alif lamnya itu adalah ma'rifat. Al-mudarrisu, atau di sini kita kasih al-bab, al-masjid. Isim-isim yang ada alif lamnya ini, maka al-bab adalah isim ma'rifat, al-masjid isim ma'rifat, al-mudarris isim ma'rifat. Yang ketiga, dhamir. Apa nih dhamir? Kata ganti. Lafat-lafatnya aja apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma,
hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, atau yang bentuk lain huma, hum. Semua dhamir, semua kata ganti makrifat. Jangan mikir makrifat ki apa toh, itu nanti aja Pak. Intinya pokoknya nama makrifat gitu ya. Kalau mikir isim makrifat itu apa, itu nanti dulu kalau pengen lebih mendalami lagi. Tapi yang sekarang kita pelajari itu macam-macamnya aja, supaya nanti ketika memahami mudhaf mudhaf ilaih lebih mudah. Terus yang keempat, ismu isyaratin. Ismu isyarah, isim isyarah. Napa niku isim isyarah? Kata tunjuk, hadza ini, zalika itu, atau tasrifannya pripun? Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, zalika, dzanika, ulaika, tilka, tanika. Yang sering dipakai, mungkin yang sering kita tahu yang namanya isim isyarah, kata tunjuk, hadza, hadhihi. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Kata tunjuk dekat, hadza dan hadhihi. Dzalika, tilka, ini yang sering kita mungkin kita ketahui nggih. Hadza, hadhihi, dzalika, dzalika, tilka. Isim isyarah. Yang kelima, isim mausul, ismun mausulun, ismun mausulun, isim mausul kata sambung. Seperti ini, insya Allah kalau nggak asing lah Pak ya, insya Allah Pak. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allai atau allati. Ini isim mausul, kata sambung yang artinya apa nih? Yang. Alladzi, yang. Alladzani, yang semua Pak. Artinya yang semua. Perbedaannya nanti untuk yang ini mufrad, ini musanna, ini jamak, ini mufrad muannas, ini musanna muannas, itu nanti perbedaannya. Tapi kita cuman mengenal isim mausul ini, nggak mempelajari cara penggunaannya. Ini mausul, isim mausul termasuk isim ma'rifat. Ini termasuk isim ma'rifat. Dan insya Allah ini kan nggak asing Pak. Alladzi asing mboten Pak? Insya Allah nggih mboten nggih. Alladzi nggak asing, alladzina nggak asing, allati asing. Mungkin yang asing ini alladzani dan allatani, jarang dipakai soalnya. Yang sering dipakai allati, alladzina, alladzi. Yang keenam apa? Ini munada, nggak usah munada. Yang keenam, yang ketujuh itu kita masukkan yang keenam. Isim yang disambungkan ke isim ma'rifat, al-mudhaf ilal ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifat, yaitu isim yang disambungkan ke isim ma'rifat setelahnya. Contohnya mana? Ini contohnya Pak. Tadi kan kita katakan
isim yang kosong dari alif lam termasuk makrifat atau nakirah, Pak? Nakirah ya. Nah, ini kan nakirah tadi kan adalah isim yang kosong dari alif lam. Ternyata ketika kita bahas ini, tidak semua isim yang kosong dari alif lam nakirah. Dia bisa makrifat dengan catatan gimana? Disambungkan ke isim makrifat setelahnya. Ini miftahun, babun, kolamun, semuanya kosong dari alif lam, padahal dia isim-isim yang boleh dikasih alif lam. Tapi di sini apakah dia nakirah? Tidak, makrifat tiga-tiganya. Kenapa, Pak? Disambungkan ke isim makrifat setelahnya. Al-bab, kenapa makrifat? Karena ada alif lam. Al-masjid makrifat karena ada alif lam. Al-mudaris makrifat kenapa? Ada alif lam. Karena miftah, bab, kolam disambungkan ke isim makrifat setelahnya, miftah, bab, kolam menjadi makrifat walaupun kosong dari alif lam. Ini 6 isim makrifat yang kita terangkan. Tujuannya kita ingin memahami nih mudhaf ilaih. 2 bentuk mudhaf ilaih. Baik, kita kembali ke sini, Pak. Ya, kita kembali kepada 2 bentuk mudhaf ilaih. Yang pertama susunan mudhaf itu nakirah, mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya makrifat. Ini yang akan kita bahas dulu. Kalau kita paham ini nakirah makrifat, ya, insya Allah menggunakan kaidah umum ini 95% benar. Maksudnya apa? Setiap mendapatkan 2 isim yang saling berurutan, yang pertama nakirah kosong dari alif lam, yang kedua makrifat, berarti 2 isim itu susunan mudhaf ilaih. Ini kaidah umum, Pak, ya. Kaidah umum, saya ulangi. Jika ada 2 isim, yang pertama nakirah, yang kedua isim yang keduanya makrifat, berarti 2 isim tersebut adalah susunan mudhaf ilaih. Ini kalau kita terapkan 95% benar, berarti 5%-nya ada kemungkinan bukan mudhaf ilaih. Biar 100%-nya itu benar, ini sudah kena, kita lihat maknanya. Oh, ini 2 isim, pertama nakirah, kedua makrifat. Betul nggak ini 2 isim nakirah, yang pertama nakirah, yang kedua makrifat, ini mudhaf ilaih? Kita lihat artinya, nyambung tidak, saling melengkapi tidak. Kalau digabungkan kok nggak nyambung, berarti bukan mudhaf ilaih. Kita ambil contoh. Apa nih? Kita ambil contoh dari huruf apa namanya? Yang kemarin, akala. Muhammadun, apa kemarin, Pak, di isim jangsir itu? Akala Zaidun. Akala Zaidun as-samaka
hatta ra'sihi. Akala Zaidun as-samaka hatta ra'sihi. Zaid telah makan ikan sampai kepalanya. Coba kalau kita katakan akala Zaidun, ini pertama disebut mudhaf, ini mudhafun ilaihi, bisa tidak Pak? Tidak bisa. Alasannya kata yang pertama fi'il, akala fi'il kata kerja, predikat. Dalam ilmu nahwunya predikat disebut fi'lun, fi'il. Nah, kalau dua kata ini fi'il, ini isim, enggak boleh disebut mudhaf mudhaf ilaih walaupun dia nyambung. Nyambung bukan Pak? Zaid makan, nyambung ya, saling melengkapi ya. Tapi nggak bisa dikatakan mudhaf mudhaf ilaih karena yang satunya fi'il. Ingat, mudhaf mudhaf ilaih dua-duanya harus isim. Baik, ini sudah nggak bisa dikatakan mudhaf mudhaf ilaih. Kalau Zaid dengan as-samak, Zaidun as-samak, sakit mboten dikatakan dua kata ini mudhaf, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih? Sakit? Tidak. Alasannya Pak? Tidak nyambung. Bagus. Atau alasan yang lain? Ini alasan pertama. Dari segi makna nggak nyambung. Kalau kita cuma apa? Gini toh, Zaidun as-samak, apa artinya Pak? Zaid ikan. Gimana kan? Gak nyambung ya? Mudhaf mudhaf ilaih, kata kuncinya yang ketiga apa? Saling melengkapi, maknanya nyambung. Ini Zaid betul. Zaid dan as-samak duanya isim. Tapi karena nggak nyambung maknanya, nggak bisa dikatakan mudhaf mudhaf ilaih. Atau alasan yang lain, sebab dia tidak bisa dikatakan mudhaf mudhaf ilaih adalah apa? Hah? Ada tanwin, bagus. Ada alasan yang lain lagi. Silakan disebutkan. Sama-sama ma'rifat. Thayyib, na'am. Ya, ada tanwin. Yang namanya mudhaf, ini isim yang pertama, enggak boleh ditanwin. Walaupun dia asalnya tanwin, ketika jadi mudhaf enggak boleh tanwin. Di sini Zaidnya tanwin, berarti bukan mudhaf mudhaf ilaih. Yang alasan ketiga bukan mudhaf mudhaf ilaih, dua-duanya ma'rifat. Nih ma'rifat nih Pak ya. Dua-duanya ma'rifat. Kalau kita melihat dua bentuk mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf yang pertama ini apa ini Pak? Bentuk yang pertama mudhafnya nakirah, bentuk yang kedua mudhafnya juga nakirah. Yang namanya mudhaf harus nakirah. Di sini nakirah atau ma'rifat? Kenapa? Alam, nama. Nah, berarti ada tiga alasan mengapa Zaid dan as-samak bukan mudhaf mudhaf ilaih. Terus Zaid ini jadi apa Pak? Zaid ini Pak, kedudukan dalam kalimat jadi apa? Jadi khobar. Iya, salah. Fa'ilun. Ini bukan mubtada. Kalau mubtada salah. Dia isim. Mubtada apa? Mubtada itu kan harus isim. Akala fi'il. Nggih. As-samak napa niki? Maf'ulun bihi. Mim fa maf'ul bihi maksudnya. Baik. Zaid dan as-samak bukan mudhaf mudhaf ilaih. Coba dua kata as-samak dan hatta. Dua kata as-samak dan hatta bisa nggak dijadikan mudhaf mudhaf ilaih? Tidak bisa. Kenapa?
Karena kata yang kedua adalah harfun, huruf, bukan isim. Namanya aja sudah apa? Huruf jar. Namanya aja sudah huruf jar, berarti huruf bukan isim. Kalau ini isim, ini huruf, maka sudah gagal, dia jadi mudhaf ilaih. Ini sama nih Pak ya. Nggak bisa jadi mudhaf ilaih. Yang terakhir nih Pak. Roksihi dipahami dua kata, jangan satu kata. Kata yang pertama roksi, kata yang kedua hi. Hi ini apa namanya? Dhamir, kata ganti, menggantikan kata apa ini Pak? Hi ini Pak. Kembali kepada as-samak. Sampai kepalanya. Zaid makan ikan sampai kepalanya. Nah ini hi ini adalah dhamir. Dhamir tadi termasuk apa Pak? Termasuk isim nakirah atau ma'rifat Pak? Termasuk isim ma'rifat. Tadi alam, alif lam, dhamir. Yang ketiga dhamir tadi ya, katakan ti. Ini dhamir. Ini isim, ini isim. Dhamir semuanya isim. Ya. Isim. Kemudian kita lihat isim yang pertama nakirah. Maksudnya isim nakirah adalah isim yang dikosongkan dari alif lam. Roksi nggak ada alnya. Padahal kan boleh. Ar-roksi kan sebenarnya boleh. Ar-roksu sama roksun boleh. Tapi dalam kalimat ini kok roksinya kosong dari alif lam. Kemudian isim yang kedua adalah ma'rifat karena dhamir. Nah, kalau sudah tahu dua isim roksi dan hi, ini yang pertama nakirah, ini isim yang keduanya ma'rifat, kita katakan mudhaf ilaih. Pertama mudhaf, yang keduanya mudhaf ilaih. 95 itu sudah memegang jawaban benar. Biar 100%-nya benar, lihat maknanya. Dua isim, yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat, ini nyambung enggak? Saling melengkapi tidak? Kalau saling melengkapi, berarti itu betul-betul mudhaf ilaih. Enggak nyambung seperti tadi Zaid as-samak, enggak nyambung. Maka bukan mudhaf ilaih. Dilihat dari maknanya. Nyambung ya? Sampai kepalanya. Ya. Contoh yang lain. Ishta. Ishtaraitu qala. Ishtara itu artinya apa? Aku membeli. Ishtara artinya membeli. Tu artinya saya, aku. Ishtara. Aku membeli kolam, pena Ali. Aku telah membeli penanya Ali. Kolam di sini kolamu, kolama, kolami, Pak. Kalau saya sudah tanyakan berarti sudah diajarkan. Iya, kolami salah, Pak ya. Kolama yang benar, Pak. Kenapa, Pak? Maf'ulun bihi, objek ya. Objek maf'ul bi. Maf'ul bi itu objek. Maf'ul bi robnya mansub. Kolam jenis isimnya mufrad, karena isim mufrad dan dia nasab, maka tanda nasabnya fathah. Isim mufrad kalau nasab maka tandanya apa? Fathah. Dibaca kolama. Ishtaraitu kolama Ali. Nah ini yang langsung ini kayaknya udah adzan nih ya.
Qalama Ali, qalama Ali. Di sini yang dijadikan contoh mudhaf ilaih. Kenapa yang kita jadikan contoh itu mudhaf ilaih? Kuncinya di sini kaidah umum, Pak. Ada dua isim, yang pertama nakirah alias kosong dari alif lam, qalam kosong dari alif lam. Padahal kan boleh al-qalamu, boleh qalamun, tapi dalam kalimat kok kosong dari alif lam, nakirah. Kemudian yang kedua juga isim, dan dia adalah isim nakirah atau ma'rifat Ali? Ma'rifat, karena alamun, nama. Ini nakirah, ini ma'rifat, maka keduanya yang pertama disebut mudhafun, yang kedua disebut mudhafun ilaihi. Tapi masih 95%. Biar betul 100%, lihat maknanya. Dua isim, yang pertama nakirah, yang kedua Ali, ini nyambung nggak? Saling melengkapi tidak? Aku telah membeli penanya Ali. Nyambung nggak? Nyambung, saling melengkapi. Ya. Pripun? Ada gambaran? Ini kita baru memahamkan mudhaf ilaih loh, Pak. Belum memahami i'rabnya ya. I'rabnya belum. Ini juga belum, insya Allah di pertemuan yang kedua. Ada pertanyaan? Nah, di sini untuk memahami mudhaf ilaih, memegang kata kuncinya di pengertian mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ada 3 kata kunci di situ. Yang pertama apa? Keduanya harus isim. Kemudian urut pripun niku? Enggak ada pemisah gitu ya. Yang digabungkan, maksudnya dua isim tersebut enggak dipisah dengan huruf atau fiil, langsung isim dengan isim. Kata kunci yang ketiga ini juga termasuk inti, Pak. Yang ketiga ini, Pak, maknanya saling melengkapi. 3 ini harus ada dalam mudhaf ilaih. Pertama, keduanya isim. Kedua, digabung, nggak ada pemisah antara dua isim tersebut. Yang ketiga, maknanya saling melengkapi. Ada cara atau ada 2 bentuk mudhaf ilaih, dan 2 bentuk ini termasuk dikatakan kaidah umum. Yang pertama adalah nakirah mudhafnya nakirah, mudhaf ilaihnya ma'rifat. Jika ada 2 isim, yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifat, maka itu 95% kita katakan mudhaf ilaih. Biar benar 100%-nya tadi apa, Pak? Melihat maknanya saling melengkapi. Karena nanti juga ada loh, Pak, 2 isim, pertama nakirah, kedua ma'rifat, tapi enggak dikatakan mudhaf ilaih. Kenapa? Enggak nyambung maknanya. Tapi itu jarang. Kemudian yang nakirah sama nakirah insya Allah di pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.